Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gefira Hardiati dengan NIM 22002101. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai perencanaan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Yang pertama yaitu pendidikan dalam konteks pembangunan nasional. Pendidikan memiliki peran penting dalam suatu negara untuk menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, dan berkarakter. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan kegiatan pembelajaran pada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian yang baik, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan untuk dirinya, masyarakat, dan bangsa. Melalui pendidikan, seseorang bisa mendapatkan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan tata perilaku lainnya untuk menunjang keberhasilan hidupnya dan melanjutkan eksistensinya. Dalam hal ini berarti pendidikan memiliki keterkaitan dengan pembangunan nasional. Menurut Alexander 1994, pembangunan merupakan perubahan ke arah yang lebih baik, mencakup seluruh sistem sosial, mulai dari ekonomi, politik, infrastruktur, pertahanan, teknologi, dan kelembagaan, serta budaya. Tanpa pendidikan yang baik di suatu negara, cukup mustahil untuk membuat kemajuan dalam negara tersebut, karena suatu kemajuan suatu negara ditentukan oleh generasi mudanya. Jika generasi mudanya tidak memiliki kecerdasan intelektual yang bagus dan berkarakter baik, tegas, berani, dan berdaya saing global, maka sulit bagi suatu negara tersebut untuk bersaing dengan negara lainnya. Berikutnya saya akan merupakan beberapa peranan pendidikan dalam pembangunan nasional. Yang pertama yaitu mengembangkan teknologi. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan orang-orang terdidik yang memiliki kecerdasan intelektual yang baik dan memiliki kemampuan untuk penelitian serta mengembangkan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan teknologi baru. Serta suatu negara bukan hanya menjadi konsumen tetapi produsen yang menghasilkan inovasi baru dan bisa berkompetisi dengan negara luar dalam hal kecanggihan teknologi. Yang kedua yaitu menjadi tenaga produktif dalam bidang konstruksi. Orang-orang yang berpendidikan tentu memiliki wawasan yang lebih luas dan keterampilan yang lebih oke. Mereka bisa bersaing dimanapun mereka berada dan mengerjakan suatu pekerjaan dengan hasil yang lebih optimal. Orang-orang terdidik bisa masuk dan aktif bekerja di bidang konstruksi bangunan, baik di pabrik maupun di perusahaan dengan prestasi yang baik, di mana dari pabrik dan perusahaan tersebutlah akan dihasilkan berbagai kebutuhan hidup. Yang ketiga, pelaku generasi dan menciptakan budaya. Orang-orang berpendidikan bisa menjadi generasi muda yang sesuai dengan perkembangan zaman dan berdaya saing global, dengan tetap mendasarkan pada budaya lama yang dimilikinya. Dengan kata lain, mereka bisa menempatkan diri bagaimana mereka bisa bersaing dengan dunia luar, tanpa harus menghilangkan budaya yang melekat dalam dirinya. Di dunia pendidikan, ini termasuk salah satu karakter pelajaran Pancasila, yaitu menciptakan siswa berkebinekaan global. Yang keempat yaitu membentuk kepribadian yang berorientasi pada prestasi. Melalui pendidikan, seseorang akan menjalani hidup lebih terencana dan terarah serta memiliki tujuan yang tepat. Biasanya mereka memiliki kepribadian yang kompetitif dan berorientasi kepada prestasi. Mereka akan melakukan sesuatu secara matang dan mengambil keputusan dengan baik agar hasilnya tidak mengecewakan. Yang kelima yaitu memberikan dampak bagi lingkungan. Seseorang yang berhasil dalam pendidikannya bukan hanya memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri, tetapi masyarakat, bangsa, dan negara. Mereka bisa menyebarkan ilmu atau wawasan yang mereka miliki kepada masyarakat. Selanjutnya, sistem pendidikan nasional. Setiap bangsa memiliki sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional masing-masing bangsa berdasarkan pada kondisinya dan dijiwai oleh kebudayaannya. Kebudayaan tersebut syarat dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang melalui sejarah hingga mewarnai seluruh gerak hidup suatu bangsa.
Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak sekedar acak, yang saling membantu untuk mencapai suatu hasil. Dalam pengertian umum, sistem pendidikan adalah jumlah keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk mencapai hasil yang diharapkan, berdasarkan atas kebutuhan yang telah ditentukan. Setiap sistem pasti mempunyai tujuan, dan semua kegiatan dari semua komponen atau bagian-bagiannya diarahkan untuk tercapainya tujuan tertentu. Karena itu, proses pendidikan merupakan sebuah sistem yang disebut sebagai sistem pendidikan. Menurut Sunaria, pendidikan nasional ialah sistem pendidikan yang berdiri berdasarkan landasan-landasan yang dijiwai oleh falsafah hidup bangsa yang tujuannya bersifat mengabdi terhadap keinginan serta cita-cita nasional. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengemukakan bahwa pendidikan nasional adalah suatu usaha yang membimbing para warga negara Indonesia menjadi Pancasila, yang berkepribadian berdasarkan ketuhanan, berdasarkan masyarakat, dan mampu membudayakan alam sekitar. Sistem pendidikan nasional Indonesia disusun berlandaskan kepada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai kristalisasi nilai-nilai hidup bangsa Indonesia. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional disusun sedemikian rupa. Meskipun secara garis besar ada persamaan dengan sistem pendidikan nasional bangsa lain, sehingga sesuai dengan kebutuhan akan pendidikan dari bangsa Indonesia yang secara geografis, historis, dan kultural berciri khas. Sistem pendidikan nasional sendiri adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait, terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Baiklah, selanjutnya yaitu posisi perencanaan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Penerapan metodologi perencanaan pendidikan harus merujuk kepada sistem kerja yang ada. Karena itu, bila sistem tidak menunjang, maka penerapan metodologi ini pun akan mengalami kesukaran. Kedudukan sistem dalam upaya pembangunan nasional merupakan konsensus dan karenanya mempunyai arti sangat penting. Secara umum, sistem pendidikan di setiap negara amat bervariasi, walaupun terdapat persamaan yang bersifat universal. Perencanaan dapat menolong pencapaian suatu target atau sasaran secara lebih ekonomis, tepat waktu, dan memberi peluang untuk lebih mudah dikontrol dan dimonitoring dalam pelaksanaannya. Karena itu, perencanaan sebagai unsur dan langkah pertama dalam fungsi pengelolaan pada umumnya menempati posisi yang amat sangat penting, dan melalui perencanaan akan lebih terjamin adanya penghematan waktu, biaya, dan pemakaian sumber daya yang lebih bermanfaat. Perencanaan pendidikan menempati posisi strategis dalam keseluruhan proses pendidikan. Perencanaan pendidikan memberikan kejelasan arah dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, seorang perencana pendidikan dituntut untuk memiliki kemampuan dan wawasan yang luas agar dapat menyusun sebuah rancangan yang dapat dijadikan dengan pegangan dalam pelaksanaan proses pendidikan. Selanjutnya, rancangan tersebut harus mampu mengidentifikasi berbagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Perencanaan pendidikan yang baik akan berdampak pula pada sistem pendidikan yang ada, sehingga proses pelaksanaan pendidikan akan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, serta hambatan yang akan mengganggu proses pendidikan akan dapat diatasi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa posisi perencanaan pendidikan menduduki posisi yang amat sangat penting dalam sistem pendidikan nasional. Karena dengan adanya perencanaan pendidikan, maka proses pendidikan akan berjalan secara efektif dan efisien, sehingga tujuan dari pendidikan yang telah ditetapkan akan tercapai dengan efektif juga. Baiklah, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf.
Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.